sahabat Arvin, salam jumpa dari saya Bu Sita dalam program Vito. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai nih terkait dengan peristiwa yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan yang sangat hangat di kalangan pelajar. Nah, kira-kira apa ya? Tonton terus videonya sampai akhir. Nah, sebelum Bu Sita melanjutkan ngobrolnya ini, Bu Sita mau informasikan nih, bagi papa mama, ayah bunda yang mungkin belum mencari SD yang tepat, nah bisa nih kepoin SDK Santo Vincentius dalam link berikut ini ya. Oke sahabat Arvin, tidak usah lama-lama ya, kita panggil saja ya yang akan menemani Bu Sita dalam acara hari ini. Kita ngobrol bareng dengan siapa ya? Oke, Pak Kuku. Halo Pak Kuku. Bagaimana? Halo sahabat Arvin, Iya. selalu mandiri berprestasi. Oke, bagaimana kabarnya Pak Kuku? Baik, sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Pak Kuku ini sebagai apa sih di SDK Santo Vincentius? Ya, sekarang ini saya diberi tugas oleh yayasan untuk melayani Vincentius sebagai kepala sekolah. Oke, nah ini adalah Bapak Kepala Sekolah kita SDK Santo Vincentius Pak Kuku. Nah Pak Kuku, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, tapi santai aja ya Pak ya, gitu. Nah, kira-kira yang akhir-akhir ini tuh peristiwanya menarik Pak, karena banyak sekali yang sedang membicarakan ini dan program-program dari satuan pendidikan itu juga mengarah kepada ini. Kira-kira kita akan berbincang tentang apa ya Pak? Tentang perundungan. Oh, perundungan. Atau bullying. Iya, tentang bullying atau perundungan. Keren lagi. Iya, karena sedikit anak-anak tuh, saya diejek, saya gini-gini. Nah, kayak gitu Pak. Nah, kira-kira kalau Pak Kuku sendiri, apa sih Pak arti perundungan atau bullying itu sendiri? Kalau dilihat dari akar katanya sih, kalau perundungan itu kan rundung itu mengusik, mengganggu yang dilakukan terus-menerus begitu ya. Jadi kalau dalam pelaksanaan sehari-hari, perilaku yang mengusik, mengganggu, baik secara perkataan maupun fisik sehingga menyebabkan tidak nyaman yang dilakukan oleh terus-menerus oleh satu orang atau sekelompok orang di sebuah lingkungan. Nah, itu disebut perundungan atau bullying. Nah, itu ya menurut Pak Kuku. Nah, tadi disebutkan juga adanya ketidaknyamanan. Nah, dan juga dilakukan secara terus-menerus. Itu ya Pak ya. Nah, pastinya perundungan ini tidak hanya mengarah pada satu jenis ya Pak. Nah, kira-kira apa saja sih Pak jenis-jenis dari perundungan atau bullying itu sendiri? Iya, perundungan itu juga termasuk salah satu dosa besar. Oh, gitu ya Pak ya. Dosa besar pendidikan seperti yang dikatakan oleh Mas Menteri, Mas Nadiem ya. Selain intoleransi maupun kekerasan seksual. Maka jenis-jenis dari perundungan itu ada yang bersifat verbal, jadi ungkapan, ucapan yang tidak mengenakan itu ya. Lalu juga bisa bersifat perundungan secara fisik, entah itu memukul, menendang, menjambak dan sebagainya itu. Lalu bisa juga sekarang yang lagi tren itu perundungan atau bullying lewat media sosial atau cyberbullying gitu lewat adanya internet dan sebagainya. Sehingga dari situ ada pengucilan di status sosialnya itu pengucilan. Ya itu ada juga yang termasuk ras, agama dan sebagainya. Tetapi kalau di lingkup-lingkup sekolah itu lebih mengarah ke yang mengejek secara verbal maupun fisik tadi. Nah, jadi ada disebutnya perundungan fisik, verbal ya Pak ya. Berarti kalau anak yang suka mengejek, suka godain teman dengan kata-kata yang mungkin kasar, nah itu masuknya ke jenis perundungan verbal. Iya, kadang-kadang candaan itu nanti bisa berefek bullying. Betul sekali. Terutama candaan itu yang perlu dikontrol. Dari bercanda nanti ujung-ujungnya sakit hati nih. Terjadi perundungan. Nah, kalau melihat dari sekolah kita sendiri Pak, kira-kira di SDK Santo Vincentius ini ada nggak sih Pak perundungan sendiri? Harus diakui bahwa perundungan itu pasti terjadi di sebuah lingkungan gitu, dan sebagai lingkungan sekolah tentunya di SD Vincentius itu juga terjadi perundungan. Tapi permasalahannya bukan terjadi dan tidak terjadinya, tapi permasalahannya bagaimana kita menangani. Dan
dengan penerapan kurikulum Merdeka ini ada beberapa kegiatan dari anak-anak. Saya mengamati itu perundungan di SD Vincentius ya ada, tetapi mulai bergeser menipis begitu. Seperti contoh konkretnya, seringkali dulu anak-anak itu kalau mengolok-olok teman, memanggil teman dengan nama orang tuanya. Nah ini sekarang sudah tidak ada lagi gitu. Lalu juga saat istirahat karena bermain bola lalu pertengkaran dan sebagainya sekarang sudah tidak, karena kita sering kali mensosialisasikan bagaimana proses itu, dan itu ada bukti nyata dari data survei lingkungan belajar dari ANBK. Di sini saya mencatat data dari SD Vincentius itu untuk pencapaian nilai rapot pendidikannya di iklim kebinekaan yang tahun 2022 itu mencapai nilai 61,1. Tetapi sekarang di tahun 2023 ini nilainya meningkat menjadi 77,89. Ada peningkatan. Berarti saat anak-anak disurvei itu proses perundungan lembaganya semakin kecil dibuktikan dengan data itu, karena nilai itu sekolah kami menjadi masuk di kelompok yang baik, tentunya begitu. Kelompok baik itu artinya sekolah sudah kondusif, menyamankan siswa sehingga tidak terjadi perbedaan ras, agama dan sebagainya. Itu nilai arti dari nilai baik di iklim kebinekaan. Oke. Jadi memang tidak memungkiri sebenarnya ada, tapi itu dalam skala kecil. Dalam artian kita ketika melihat anak-anak suka ngolok-ngolok langsung kita segera tangani itu. Nah, Pak Kuku sendiri, pengalaman dari Pak Kuku yang sudah terjun di dunia pendidikan, yang sangat lama ya tentunya ya. Dari tahun berapa Pak? Saya mengajar itu mulai tahun 1985. Oke. Sangat lama sudah. Sampai sekarang ya. Iya. Nah, itu pengalaman Pak Kuku dalam menangani atau terlibat secara langsung dalam permasalahan perundungan itu seperti apa? Boleh diceritakan nih teman-teman. Iya, pengalaman saya 1885 itu mengajar sebagai guru olahraga gitu ya, dari Kediri lalu ke Surabaya. Lalu tahun 2000 itu ditugaskan menjadi kepala sekolah di SMP Vincentius. 2015 itu ditugaskan jadi kepala sekolah di SD Vincentius. Kalau saya dulu sebagai guru di mana ada konflik, ya yang berkonflik itu memberitahu, lalu saya dudukkan permasalahannya apa, digali, lalu pasti ujungnya harus didamaikan. Nah, saat pendamaian itu tentunya disertai pesan bahwa yang kurang, yang salah itu tidak boleh diulang. Lalu saat menjadi kepala sekolah itu juga ada laporan-laporan dari anak-anak maupun orang tua gitu. Nah, kalau menanggapi laporan dari anak-anak orang tua itu tentunya kasusnya itu lebih serius, saya pasti melibatkan guru kelas. Dari guru kelas, terus saya minta menggali datanya, ujung-ujungnya harus diselesaikan secara damai. Lalu yang terakhir ini untuk meningkatkan iklim keamanan di SD Katolik Santo Vincentius 1 itu kami kan memasang CCTV. Nah, CCTV itu pernah suatu kejadian bahwa ada laporan gitu ya, ada seorang anak dibully gitu, tetapi setelah ditelusuri dari rekaman CCTV itu tidak terbukti ya, semacam itu kan kita bisa lihat data bersama-sama, sehingga dari sana kita secara seimbang bagaimana menangani proses bullying itu atau perundungan itu di sekolah harus damai, harus sampai tuntas begitu, berdasarkan data-data yang ada. Nah, dari Pak Kuku tadi sudah menyampaikan juga pengalamannya. Nah, pastinya itu hanya mungkin satu cerita ya Pak ya. Nah, di luar itu mungkin juga Pak Kuku pasti punya pengalaman yang lain. Nah, kalau dari dampak perundungan sendiri Pak Kuku, nah itu pastinya sangat berdampak bagi anak-anak yang korban bullying ya. Itu menurut Pak Kuku bagaimana? Iya, dampaknya bagi si korban itu juga sangat-sangat perlu kita tangani, baik itu secara fisik maupun secara psikisnya, mentalnya, tapi juga dampak bagi pelaku itu juga harus ditata agar jangan sampai sikap-sikap semacam itu keterusan gitu ya. Nah, bagi korban tentunya kalau misalnya terjadi proses pemukulan, lalu
sampai ada luka lembaganya kan kelihatan jelas gitu. Dan seringkali faktor itu yang perhatian kita tercurah di sana. Lalu kita tangani begitu. Tetapi menurut saya justru yang paling berat itu dampak secara psikis, secara mental yang bisa menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Justru ini yang sebetulnya harus kita jaga. Kalau fisik diobati selesai sembuh, tetapi kalau trauma itu kadang-kadang kita tidak mengetahui bahwa itu ada luka batin, sehingga trauma yang berkepanjangan tentunya sangat mengganggu kepribadiannya. Nah, kalau berkepanjangan, yang mana seringkali dia anaknya ceria, menjadi pemurung, suka gitu bercerita, menjadi pendiam, ini sudah harus sudah parah menurut saya. Nah, sebelum ke situ tentunya kita harus jeli menghadapi semacam itu. Ya. Iya. Nah, juga dampak perundungan ini sendiri itu juga berdampak pada itu Pak, prestasi anak. Ya, tentunya pastinya begitu. Juga mengganggu. Karena dia nggak nyaman belajarnya nggak nyaman. Nggak fokus ya. Jadi nggak nyaman belajar, nggak fokus, akhirnya prestasinya menurun. Oke. Nah, kalau kita beralih nih Pak ya, kalau tadi sudah dampak perundungan. Nah, kalau untuk mengatasi perundungan di sekolah itu bagaimana? Ya. Dari dampak-dampak tadi tentunya kita harus meminimalisir. Meskipun kadang-kadang dari dampak tadi itu kalau bisa memanfaatkan bisa menjadi lebih baik. Contohnya kalau ada kekurangan lalu dia dibully, lalu kita motivasi bahwa sebetulnya dia mampu, itu dia bisa menunjukkan prestasinya juga. Seperti kalau kembali itu. Seperti yang pernah saya baca di Wikipedia itu sejarah atau peristiwanya Pak Harto, presiden kedua kita. Iya, gimana itu Pak? Itu pada waktu kecilnya itu juga mengalami perundungan. Tapi di sana dia ingin dengan menunjukkan bahwa tidak seperti itu. Diolok-olok Harto gede, sirai semacam itu menjadi luka. Tapi dia menunjukkan itu kalau bisa motivasi positif. Tetapi kalau yang negatif tadi itu dampaknya kita harus mengelola, membangkitkan kembali semangatnya. Ini saat-saat proses penanganannya itu dari proses itulah di sekolah kami tentunya juga ada tahapan-tahapan untuk melakukan proses itu mulai dari guru kelas gitu ya, guru kelas sampai dengan nanti struktur sekolah itu membantu semua gitu. Oke. Nah tadi kalau melihat untuk mengatasi perundungan di sekolah kita kan juga pasti punya program, punya kebijakan ya Pak ya. Nah daripada mengatasi sebaiknya kita mencegah dulu. Betul. Ya. Kira-kira apa sih Pak program-program, mungkin kegiatan atau nilai-nilai positif sekolah yang bisa mencegah perundungan? Ya. Jadi saat kita raker itu ada beberapa program ya. Jadi prinsipnya tadi kan untuk meminimalisir itu harus ada proses komunikasi dan koordinasi. Lalu di dalam program sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka sekarang ini ada kegiatan P5 misalnya. Ini meningkatkan subnilai dimensi kebinekaan global itu kita tanamkan. Lalu di sekolah kita itu juga ada kelompok gitu ya. Kelompok yang namanya PPV. PPV itu Putra Putri Vincentian. Nah, Putra Putri Vincentian itu semacam kelompok anak yang kita juga libatkan kalau saat istirahat itu juga memantau situasi. Lalu kalau pagi hari anak ini juga menyambut kedatangan teman-temannya sehingga bisa terkomunikasikan dengan akrab. Itu adalah program-program yang ada di sekolah kami. Untuk itu juga melaksanakan kegiatan pemerintah kota itu dengan Sekolah Arek Surabaya. Nah, ini juga Sekolah Arek Surabaya itu juga mengembangkan talenta-talenta anak-anak sehingga potensi yang ada di anak itu bisa meningkatkan percaya diri. Nah, kalau rasa percaya dirinya meningkat, tentunya dalam menghadapi perundungan itu dia akan lebih kuat, gitu, lebih kuat macam itu. Nah, jadi banyak sekali ya Pak sebenarnya kegiatan program yang dilakukan di SDK Santo Vincentius untuk mencegah adanya perundungan itu sendiri. Dari mulai program yang ekstra juga ada, terus program melibatkan PPV tadi itu sangat secara nyata. Nah, kalau dari nilai-nilai positifnya sekolah Pak, tuh yang penting. Kalau dari nilai-nilai sekolah itu seringkali kami sampaikan kepada anak-anak juga kepada
orang tua saat sosialisasi di awal tahun bahwa pelindung sekolah kami itu adalah Santo Vincentius gitu ya. Iya. Dan Santo Vincentius itu memiliki keutamaan pada 5 keutamaan Santo Vincentius yang harus kami dengungkan. Dan ini juga untuk mencegah perundungan. Yang pertama prinsipnya Santo Vincentius itu kan kita harus menyelamatkan jiwa. Sehingga tentunya anak-anak yang mengalami perundungan itu jiwanya yang tertekan gitu. Nah, saat kita melaksanakan penyelamatan jiwa itu, kita meningkat ke nilai yang kedua atau keutamaan yang kedua, yaitu bermati raga. Nah, kita sampaikan juga kepada anak-anak, kepada bapak dan ibu guru, itu memesankan ke anak-anak kalau ada anak yang dibully, dirundung dan sebagainya itu masing-masing harus bertindak sabar dulu, mati raga dulu. Kenapa kok sampai terjadi demikian? Itu bisa dikomunikasikan. Nah, tentunya dengan dikomunikasikan dengan kelemah lembutan gitu ya. Salah satu nilai juga apa yang harus dilakukan sesama manusia itu harus lemah lembut dan sebagainya. Dan disampaikan secara sederhana. Nilai kesederhanaan itu mengatakan apa yang sebenarnya. Jika kalau terjadi konflik itu tidak berargumen membenarkan diri, tetapi bagaimana proses kejadian sebenarnya. Dari sana tentunya kita akan bisa melihat, oh yang salah ini, yang benar ini, baru nanti kita cari jalan penyelesaiannya. Nah, masing-masing tentunya juga harus memiliki rasa kerendahan hati dalam proses. Nah, nilai-nilai itu seringkali yang kami kerucutkan, dan nilai-nilai itu ternyata juga sejalan dengan nilai-nilai yang ada di P5, profil pelajar Pancasila itu. Dari proyek-proyeknya itu ternyata ya nggak jauh berbeda, semuanya mengarah ke kepribadian. Jadi relevan sekali gitu. Oke. Nah, itu nilai-nilai yang positif yang dikembangkan di SDK Santo Vincentius ya Pak ya. Nah, tentunya kita juga membekali anak-anak itu supaya berani ya toh Pak. Kalau tidak berani biasanya tidak mau melapor. Nah, akhirnya pendam sendiri. Nanti akhirnya ujung-ujungnya malah berkepanjangan. Nah, di SDK Santo Vincentius ini Bapak Ibu guru juga sangat mengajarkan mandiri dan juga berani. Nah, itu menjadi jargon kami. Iya, itu jargonnya kita ya Pak ya. Mandiri berprestasi ini menjadi jargon karena seringkali juga, tapi mandiri tadi dilakukan secara seimbang ya. Saat ada anak merasa dibully begitu, lalu memberitahukan kepada orang tua, kita nanti akan melihat dari dua sisi. Kita harus terbuka, tidak mendengarkan dari sisi anak kita, tapi juga dari yang lainnya. Itu kita lihat. Nah, CCTV memperkuat data-data itu tadi. Iya betul sekali. Oke, nah luar biasa ini ya obrolan kita dari tadi penjelasan Pak Guru tentang perundungan, terus jenis-jenis perundungan, dampaknya, cara mengatasi pencegahan, dan juga nilai-nilai positif di sekolah yang bisa mencegah perundungan. Nah, pesan penting dari Pak Guru untuk sahabat Arvini di rumah tentang perundungan ini. Iya, pesan pokoknya dari sahabat Arvini lebih-lebih yang telah bersekolah di SDK Santo Vincentius, jika merasa terjadi perundungan, jangan segan-segan menyampaikan ke sekolah. Nah, sekolah dalam hal ini boleh kepada bapak dan ibu guru, boleh kepada sekolah, atau boleh memberikan di kotak saran. Cuma kadang-kadang ada identitas yang jelas, itu malah lebih baik dalam proses. Terima kasih Pak Kuku untuk waktunya hari ini. Nah, sebelum menutup acara ini Pak Kuku, nah Pak Kuku bisa nih untuk menarik para papa, mama, ayah, bunda supaya sekolah di sekolah kita Pak. Gitu ya, iya, supaya langsung merasakan bagaimana sih suasana belajar di sekolah kita. Silakan Pak Kuku. Iya, terima kasih. Iya. Satu bahwa sekolah dasar itu adalah fondasi dari kegiatan-kegiatan prestasi karir dan berikutnya. Maka dari itu silakan bergabung di SD Katolik Santo Vincentius 1 yang memiliki semangat mandiri berprestasi. Dari mandiri berprestasi itu nanti kita akan kembangkan potensi-potensi yang ada di anak-anak.
yang belum menetapkan pilihan masuk di sekolah dasar mana, mari bergabung ke SD Katolik Santo Vincentius I. Kami akan memberikan pelayanan yang terbaik. Oke, terima kasih Pak Kukun untuk waktunya. Nah, kita pamit ya Pak ya kepada sahabat Arvin, ini sudah ngobrol panjang lebar nih. Nah, oke, saya Bu Sita pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.